Saya Muhammad Laksamana Haji, NIM 240606110158. Baik, pada video kali ini terkait dengan tugas UTS, yaitu pembahasan tentang strategi perkembangan dakwah Rasulullah. Yang pertama, daftar isi, ada pengantar umum bagian pertama, lalu kedua ada bagian Makkah sembunyi-sembunyi yang berisi konteks sosial Makkah, analisis penduduk Makkah, peta jazirah Makkah, lalu alasan dakwah sembunyi-sembunyi, pusat dakwah Darul Akram, lalu tekanan sosial politik. Selanjutnya ada transisi dan hijrah, yaitu titik balik Baiat Aqobah, lalu mengapa Madinah menerima Islam. Lalu selanjutnya di bagian D ada Madinah terang-terangan atau dakwah secara terang-terangan yang berisi konteks sosial Madinah, transformasi politik, piagam Madinah, analisis penduduk Madinah, dakwah terang-terangan dan diplomasi, lalu kekuatan militer. Yang terakhir ada perbandingan dan penutup yang isinya perbandingan Makkah dan Madinah, hikmah strategi dakwah, dan penutup. Bagian pertama yaitu pengantar umum. Pertama ini adalah penjelasan atau pengertian dakwah. Jadi dakwah adalah secara bahasa berasal dari kata da'a yad'u dakwatan yang bermakna menyeru, memanggil, atau mengajak. Lalu dakwah kan waktu zaman Nabi dibagi dua, dakwah siriyah atau dakwah sembunyi-sembunyi dan dakwah jariyah, yaitu dakwah terang-terangan. Nah, dakwah siriyah ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi, mulai dilaksanakan di kota Makkah, ditandai dengan mulainya Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai Rasul. Lalu dakwah jariyah nih setelah beberapa lama Rasulullah berdakwah dengan cara rahasia, maka turunlah perintah untuk berdakwah secara terang-terangan. Jadi tahapannya itu dakwah siriyah lalu dakwah jariyah. Selanjutnya ada konteks sosial Makkah. Ini di subbab dari bagian Makkah sembunyi-sembunyi ya. Masyarakat Makkah hidup dalam sistem kesukaan yang kuat, di mana loyalitas terhadap kabilah sangat tinggi. Kedudukan seorang ditentukan oleh keturunan dan kekayaan, sementara perbudakan menjadi bagian dari struktur sosial yang umum. Jadi waktu zaman pertama Nabi dakwah siriyah nih, masyarakat Makkah nih bener-bener mengandalkan kasta. Kalau misalkan dari orang kaya dia pantas menjabat, tapi kalau dari orang miskin dia jadi budak. Terus peta Jazirah Arab. Jadi Jazirah Arab adalah semenanjung raksasa di barat daya Asia yang berbatasan dengan Laut Merah, Teluk Persia, dan Laut Arab. Wilayahnya yang merupakan jembatan kuno antara Asia, Afrika, dan Eropa menjadikannya strategis untuk perdagangan. Nah, letak geografis Jazirah Arab, lokasi regional, terletak di bagian barat daya benua Asia. Lalu batas wilayahnya utara yaitu Irak dan Suriah atau Gurun Syam. Lalu sebelah barat ada Laut Merah, sebelah timur ada Teluk Persia dan Teluk Oman, sebelah selatan ada Laut Arab dan Samudra Hindia. Lalu analisis penduduk Mekah. Penduduk Mekah itu di dalamnya terdapat suku Quraisy. Mereka menjunjung tinggi warisan leluhur atau nenek moyang, yaitu asabiyah. Alasan dakwah sembunyi-sembunyi. Nah, dakwah dilakukan secara sembunyi-sembunyi untuk melindungi umat Islam yang masih sedikit dan lemah, membina pondasi akidah yang kuat, menghindari konflik dini, dan melindungi pengikut awal dari kekejaman kafir Quraisy. Nah, beberapa alasan utama dakwah sembunyi-sembunyi ini: satu, strategi keamanan, lalu membangun fondasi akidah, menghindari kejutan sosial dan kondisi yang tidak memungkinkan.
Terus pusat dakwah. Nah, jadi pusat dakwah dulu waktu dakwah Syriah ini ada di Darul Akram. Nah, jadi Darul Akram ini rumahnya Akram bin Abi Akram, digunakan sebagai tempat berkumpul dan berdakwah Islam secara rahasia. Lokasinya tidak mencolok sehingga tidak menjadi pusat perhatian. Lalu tekanan sosial politik Quraisy. Nah, kaum Quraisy melakukan berbagai tekanan seperti penyiksaan terhadap budak muslim dan boikot ekonomi terhadap Bani Hashim. Hal ini menunjukkan kerasnya penolakan terhadap dakwah Islam di Mekah. Nah, ini salah satunya kenapa dakwah itu pertama dilakukan Syriah, soalnya masih ada tekanan sosial politik dari kaum Quraisy. Lalu titik balik atau Baiat Aqobah. Nah, ini di subbab transisi dan hijrah, yaitu perjanjian dengan penduduk Yastrib menjadi titik awal perubahan besar. Mereka berjanji untuk melindungi Rasulullah dan menerima Islam sehingga membuka peluang dakwah di tempat baru. Ini mengapa Madinah menerima Islam? Nah, jadi kan ini kan transisi hijrah ya dari Mekah ke Madinah. Alasannya masyarakat Madinah yang terdiri dari suku Aus dan Khazraj sering berkonflik. Mereka membutuhkan pemimpin yang adil dan mampu menyatukan sehingga lebih terbuka menerima ajaran Islam. Nah, sebelumnya nih kan alasannya kenapa kaum Madinah mau menerima, soalnya sebelumnya kaum Madinah nih banyak berseteru gitu loh, nggak ada pemimpin. Nah, Islam datang itu buat menjadi penengah, makanya kaum orang-orang Madinah mau menerima Islam. Lalu di subbab bagian Madinah, yaitu dakwah secara terang-terangan, konteks sosial Madinah. Madinah memiliki masyarakat yang lebih beragam, terdiri dari Muslim, Yahudi, penyembah berhala. Kondisi ini membuat interaksi sosial lebih terbuka dibandingkan Mekah. Nah, jadi di Madinah nih banyak gitu loh, beragam budaya lah pokoknya. Lalu transformasi politik. Nah, di Madinah Rasulullah SAW tidak hanya sebagai nabi tetapi juga pemimpin masyarakat. Beliau memiliki otoritas dalam mengatur kehidupan sosial dan politik umat. Transformasi politik Madinah pasca hijrah, yaitu 622 Masehi, adalah peralihan struktur sosial politik dari sistem kesukaan yang konfliktual menjadi negara Islam berdaulat yang terorganisir di bawah pimpinan Nabi Muhammad. Fondasi utamanya adalah Piagam Madinah atau konstitusi pertama, mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor, membangun Masjid Nabawi sebagai pusat administrasi, hukum dan sosial. Nah, ini transformasi politik. Jadi di sini Nabi Muhammad menjadi pemimpin Madinah. Lalu Piagam Madinah. Nah, apa sih Piagam Madinah? Piagam Madinah ini adalah dasar kehidupan bersama yang menjamin kebebasan beragama dan kerjasama antar kelompok. Ini menunjukkan sistem pemerintahan yang teratur dan inklusif. Nah, lalu apa aja isinya Piagam Madinah nih? 1. Persatuan dan komunitas. 2. Pertahanan bersama. 3. Kebebasan beragama. 4. Keadilan dan hukum. 5. Tanggung jawab sosial. 5. Perlindungan warga. 6. Madinah kota suci. Nah, jadi kenapa kota suci ini di Madinah nih diharamkan menumpahkan darah? Lalu ada analisis penduduk Madinah. Penduduk Madinah lebih suka terhadap perubahan, terus terbiasa berinteraksi, terus berbagi kelompok. Pokoknya orang-orang Madinah nih lebih friendly lah istilahnya, gampang menerima. Lalu dakwah terang-terangan dan diplomasi. Nah, dakwah dilakukan secara terbuka melalui ibadah publik dengan penerapan hukum Islam. Selain itu, Rasulullah juga berdakwah secara luas dengan mengirim surat kepada pemimpin negara lain. Nah, ini beberapa poin-poin penting dari dakwah terang-terangan, yaitu perintah Allah, yaitu dalam surat Al-Hijr, yang artinya maka sampaikanlah secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Lalu dakwah kepada kerabat dekat. Ketiga ada dakwah di Bukit Safa, yaitu
ketika Nabi menaiki Bukit Sofa untuk berseru kepada suku-suku Quraisy secara umum, menegaskan kejujuran beliau dan dalam menyampaikan peringatan tentang siksa Allah. Lalu tantangan dan perlawanan, ini fase menandai dimulainya perlawanan fisik psikologis yang lebih berat dari kaum kafir Quraisy, termasuk intimidasi terhadap para pengikut Nabi. Nah, ini tantangannya dakwah terang-terangan, ada kekerasan fisik, terus kekerasan mental, pokoknya serba kekerasan lah. Lalu kekuatan militer di Madinah, umat Islam memiliki kekuatan mempertahankan diri. Hal ini membuat dakwah dapat dilakukan dengan lebih aman dan terorganisir. Nah, jadi kekuatan militer ini dibangun Rasulullah secara bertahap. Tujuannya apa? Tujuannya buat memudahkan Rasulullah dan sahabat-sahabat berdakwah secara terang-terangan. Lalu perbandingan Makkah dan Madinah. Nah, pertama ini periode Mekah ya, fokus terhadap penanaman akidah. Ini kan perbandingan dakwah siriyah dan jahriyah ya. Fokus penanaman akidah, tauhid, akhlak, lalu kisah-kisah Nabi terdahulu dan gambaran surga atau neraka. Lalu ada wahyu, yaitu ayat-ayat Makkiyah yang umumnya pendek, puitis, dan tegas karena menghadapi penolakan kaum Quraisy. Yang ketiga ada suasana. Nah, fase perjuangan berat, tekanan fisik dan mental. Kenapa ini fase benar-benar perjuangan berat dan menghabiskan energi? Karena ini kan dakwah yang pertama kali dilakukan Nabi, juga secara sembunyi-sembunyi. Lalu ada periode Madinah, fokus hukum Islam, ini udah mulai berkembang ya. Lalu wahyu, ayat-ayat Madinah yang lebih menjelaskan hukum. Lalu suasananya fase membangun peradaban. Pokoknya di fase periode Madinah nih udah sesuatu yang mulai berkembang, bukan yang merintis lagi. Lalu hikmah dan strategi dakwah. Strategi dakwah menunjukkan bahwa metode penyampaian Islam bersifat fleksibel dan menyesuaikan kondisi. Selain itu, pentingnya membangun kekuatan iman sebelum membangun sistem masyarakat. Yang terakhir, penutup. Dakwah Rasulullah SAW memberikan pelajaran tentang kesabaran, strategi, dan kebijaksanaan dalam menghadapi tantangan. Perjalanan ini menjadi teladan dalam menyampaikan kebaikan di berbagai kondisi. Terima kasih. Mungkin itu penjelasan singkat sedikit tentang strategi dakwah Nabi dari Makkah ke Madinah, terus dakwah siriyah, dakwah jahriyah. Kalau mungkin adanya salah penjelasan atau kurang lebihnya kata saya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.